Halo teman-teman, kembali lagi di Tanya Coach. Nah, kalau minggu lalu kita kan sudah bahas cara membaca laporan keuangan ya secara Yes, umum ya. betul. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang lebih dalam lagi, yaitu kita akan belajar cara membaca laporan arus kas. Kenapa sih laporan arus kas ini menjadi kunci besar banget nih buat para investor cerdas? Ya, ini penting banget ya, karena arus kas ini seringkali lebih jujur dibandingkan laba bersih itu Oh ya? sendiri. Karena kan kalau kita lihat laba bersih meningkat sekian persen. Betul. Nah, kita tanpa ngecek arus kas itu keliru gitu ya. Kita Oke. harus lebih detail lagi melihat apakah laba bersih yang meningkat signifikan itu diikuti dengan arus kas yang bagus atau yang positif. Nah, itu yang harus kita bahas dan kita coba bahas lebih dalam lagi. Oke, kita langsung aja ya. Sebenarnya fungsi utama dari arus kas ini sendiri apa, Coach? Ya, fungsinya tuh sebenarnya ada tiga ya. Yang Oke. pertama itu memastikan ya perusahaan beneran punya uang tunai untuk operasional harian. Yang kemudian yang kedua adalah untuk mengecek apakah sumber cash datang dari bisnis utamanya, bukan dari utang atau jual aset. Oke. Yang ketiga adalah membantu kita analisis kekuatan finansial jangka panjang perusahaan. Jadi kalau kita Oke. harus ingat bahwa laba bersih itu kertas ya, jadi arus kas itu nyata. Oke, jadi walaupun labanya besar, kalau cash yang nggak ada juga tetap bahaya ya. Betul, bisa rugi secara kas bahkan bisa bangkrut. Oke, nah kalau mau baca laporan arus kas ini kita harus mulai dari mana dulu, Coach? Ya, sebetulnya kita bisa memulai dari tiga aktivitas ini ya. Yang pertama itu dari sisi arus kas operasional ya. Ini yang utama karena arus kas operasi ini harus positif. Ini juga menandakan bahwa bisnisnya jalan dan juga menghasilkan uang. Oke. Yang kedua adalah arus kas investasi, di mana biasanya negatif karena perusahaan ini investasi ke masa depan ya. Oke. Misalkan beli mesin atau properti, kemudian juga untuk ekspansi yang lainnya. Jadi hati-hati juga kalau perusahaan malah jual aset besar-besaran. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah arus kas pendanaan, Mm. ya di mana ini ada soal hutang dan juga modal. Kalau terus positif dari utang baru, perlu cek lebih dalam lagi bahwa jangan-jangan ini gali lubang tutup lubang gitu. Oke, berarti kesimpulannya cash flow yang sehat itu kasnya positif, ya kan? Terus investasinya tadi juga minus karena emang Ekspansi, ekspansi, betul. betul. Lalu juga pendanaannya juga harus stabil ya. Betul. Ya, betul sekali harus seperti itu dan kita harus cek secara berkala. Nah, buat investor nih, kira-kira aspek apa dari arus kas yang benar-benar harus diperhatiin, Coach? Ya, ada beberapa, misalnya dari sisi konsistensi. Jadi kita harus melihat bahwa arus kas operasi ini harus positif secara konsisten bertahun-tahun. Kemudian dari sisi free cash flow ya, ini mana kas operasi ini dikurangi dengan belanja modal atau capex ya, yang mana free cash flow ini harus positif, artinya perusahaan punya uang lebih banyak untuk bagi dividen, untuk bayar utang atau untuk ekspansi bisnis gitu ya. Dan Oke. lalu kemudian ada cash conversion, Mm. di mana bahwa kita lihat bahwa perusahaan tersebut harus mempunyai kemampuan ya seberapa cepat laba berubah menjadi cash. Nah, kalau butuh waktu lebih lama atau malah nggak berubah, nah itu yang bahaya gitu. Oke, berarti kita nggak cuman bisa ngelihat dari labanya aja ya, tapi kita harus ngelihat juga nih cashnya ngalir atau enggak ya. Ya, betul sekali karena cash lah yang bikin bisa bisnis itu bertahan. Oke, oke Coach. Kira-kira ada contoh lebih sederhana nggak antara arus kas perusahaan yang bagus sama yang harus dihindari itu seperti Ya, apa? contoh gampangnya mungkin kita lihat ya. Pertama ada perusahaan A, di Mm-mm. mana perusahaan A ini laba bersihnya naik, arus kas operasi juga naik. Nah, ini Oke, sehat. Ya, jadi inline ya dengan laba bersih yang naik. Kemudian yang kedua ada perusahaan B yang mana laba bersihnya naik, tapi arus kas operasi negatif. Ya, oke, ini harus warning nih, harus kita lihat sebagai pantauan bahwa bisa jadi piutang yang membengkak atau laba diakuinya terlalu dini. Hmm. Nah, sehingga memang arus kas operasinya negatif meskipun labanya naik gitu. Nah, jadi ini dua contoh perusahaan ya, perusahaan A dan perusahaan B yang mana kita harus bisa melihat dari sisi arus kas operasinya. Contoh lainnya, kalau perusahaan menjual banyak aset untuk menghasilkan cash. Nah, itu bisa jadi sinyal perusahaan lagi kesulitan gitu. Oke. Jadi kita harus benar-benar jeli ngelihat nih cash datangnya dari mana nih ya. Betul, sumber cash itu cerita besar tentang kesehatan bisnis itu sendiri gitu. Oke, kalau gitu itu dia teman-teman ya cara membaca dan memperhatikan laporan arus kas perusahaan yang baik itu seperti apa ya Coach Yana. Oke, thank you banget Ya. Coach untuk pembicaraan yang sangat-sangat insightful hari ini. Buat teman-teman semua yang pengen request kita mau bahas apa selanjutnya tulis aja di kolom komentar, nanti kita akan bahas di sesi tanya Coach selanjutnya.